pinginnya saya gini, Ustaz. Jadi kan selama ini nggak ada sebagai utusan dari mereka. Mungkin saya juga alumni sini kan. Nah, seperti kayak Waluyo, Giatno dan yang lainnya itu harus mungkin satu atau dua yang untuk nanti sebagai apa? Saksi untuk jawaban ini. Saya bilang gini, Anda satu atau dua orang datangi Ustadz Malik ya atau satu siran apa panggil Ustadz Rosid ya, jadi tabayun, kalian jangan kaki ini ngambil langsung apa namanya keputusan bahwasanya Ustadz Rosid digitu-gituin gitu. Tapi kalau udah antum dengar jawabannya memang dia nggak mau berkiprah di pondok, kalian nanti kan baru tahu mana istilahnya yang benar, mana yang apa. Saya bilang gitu. Dia nggak akan jawab seperti itu, dia akan pengen jadi pimpinan pondok. Enggak, kalau kata mereka kan bukan masalah pimpinan pondoknya itu. Jadi karena ini nggak diikutkan untuk berkiprah di sini gitu. Ada jajan yang dikasih, korban yang beli samping dikasih. Ini bukan masalah. Ini dari mereka kan, berarti kan mereka udah menyebar apa itu. Jadi kalau udah ada utusan kayak sebarnya itu, ya nanti kami akan safari ke mereka memberi penjelasan. Jangan, kalau situ mereka nggak akan dianggap mereka nanti untuk apa? Bela diri. Iya, bela diri sendiri. Tapi kalau didudukan gini, Ustaz Rosid panggil. Kalau udah dibilang Ustaz Rosid nggak mau datang atau apa gitu kan, oh iya benar ini yang keras apa gitu kan, gitu hatinya kan gitu. Itu loh maksudnya Ustaz. Saya bilang ke mereka gitu. Jadi antum itu harus ada yang datang. Entah si dai atau siapa mungkin. Nah, yang jelas Ustaz Malik harus ikut di situ, saya bilang gitu. Jadi datangkan dia, dudukkan, benar enggak? Nah, apa yang kalian informasi yang kalian dapatkan itu, saya bilang gitu, supaya nanti kalian udah plong hati kalian itu, saya bilang gitu. Itu Mas. Terus katanya dulu pernah waktu zamannya Tasya Alim atau apa tuh mereka bikin yayasan itu dihalang-halangi. Katanya Ustaz Tusiran CS katanya. Enggak menghalang-halangi. Kalau setahu taat tidak menghalang-halangi. Mau bikin yayasan itu katanya dihalang-halangi. Tapi hanya komentar nyinyir. Mungkin komentar yang tidak mendukung. Kenapa? Karena mereka tidak dilibatkan. Mereka kan alumni Gontor juga. Kalau kesannya pengen digagali Halim CS. Kalau kita kan enggak. Kita ini kalau tidak merekrut Halim karena jauh, tidak merekrut Surikto karena jauh. Enggak gitu loh, waktu dulu sebelum antum datang di bentuk yang yayasan yang sekarang ini ya, entah waktu zaman Halim atau siapa udah pingin menghidupkan yayasan, tapi katanya dari pihak Ustadz Tusian CS katanya menghalang-halangi itu karena mereka mungkin punya kenalan relasi kayak Pak Sarijo apa gitu, supaya jangan jadi yayasan itu katanya. Apa benar kan gitu? Enggak tahu kan. Ya itu makanya mereka saya tahu ini waktu Pak Amin sudah meninggal, Halim itu saya dikumpulkan Halim. Saya, Halim, di situ membentuk pengurus yayasan. Ada Pak Nur Hadi Ihsan juga. Terus gini, saya ngomong gini, itu Pak Abdul Fattah harus dimasukkan, itu senior. Jawabannya Rosid, saya kira sudah cukup. Jawaban Rosid saya kira sudah cukup. Jawabannya Halim, ya udah cukup, tapi udah Mundirin masuk apa enggak. Tapi kesini ketika Halim main-main, ada acara kesini, nengok bangunan sana, dia wanti-wanti ke saya, itu jangan dilibatkan itu, Tusiran jangan dilibatkan. Jadi Halim itu koyok kurang seneng kalau Tusiran, jangan dilibatkan. Terus kenapa nggak jangan? Karena itu Husnu juga mendukung itu. Karena itu nggak suka sama Pak Amin, nggak hormat sama Pak Amin, yang jelek-jelekan Pak Amin. Itu. Tapi sekarang ketika Pak Abdul Fattah pertama dari sini,
nggak berusaha itu disebutkan. Ketika saya itu masih dibuatkan rumah di luar, saya yang mancing-mancing di masjid, malah Pak Bupati marah. Saya ngomong itu menempati rumah Pak Amin itu lalu itu kontrak itu milik pondok. Pak Bupati malah marah ke saya. Lalu gue juga Pak Amin masuk disuruh bayar, itu suruh bayar. Jadi itu tadi saya sebutkan sampai dikasih dibelikan bibit terong, belikan bibit cabai supaya punya usaha. Makanya saya bilang sampai ini dibongkar, mana ada reuni ini kan ada temboknya dibongkar, tamannya itu ini Pak Bupati tuh nanya Pak Malik, itu Pak Imam bongkar gitu izin nggak sama yang punya rumah situ? Ya izin saya lihat sendiri masuk rumah izin Pak. Pertanyaan seperti itu kan artinya tanda itu nggak punya niat negatif dalam hatinya. Kalau orang punya niat negatif kan kalau bongkar itu apa izin segala. Tapi nggak benar itu istilahnya dulu ngalang itu. Enggak benar. Paling info dari sana nggak mungkin. Itu sampai ke Bani Badrus itu. Bani Badrus. Ponakan Pak Amin di Jogja dikeroyok itu tahu bahwa itu mau diusir. Ngambil tanaman-tanaman itu nggak boleh. Bukan nggak boleh lagi. Ngambil tanpa izin dijualin, pondok nggak dikasih. Terus itu kok sampai lapangan pondok itu ada orang-orang kampung bikin rumah itu mana? Bikin rumah? Itu yang kan sampai sana kan tanah pondok sana ya. Itu adalah waktu Bu Maimanah, waktu yayasannya ketua yayasan Bu Maimanah. Hanya sebelum tahun 2015 kan memang yang ngurusi pajak dulu waktu Pak Aminas itu Bu Maimanah. Bu Maimanah itu putranya Pak Munawir, Pak Kiai Munawir penasihat yayasan sini. Pak Kiai Munawir menikah dengan Mbak Yunya Pak Amin. Ini ponakan Pak Amin. Itu ada orang mantan preman yang gimana terusnya disuruh oleh Pak Amin urus di sana. Terus ketika Bu Maimanah jadi pengawasan itu akadnya adalah kerjasama dengan pondok. Tapi Bu Maimanah sendiri minta duit itu nggak pernah dikasih. Minta bagian ke orang itu yang lola itu nggak dikasih. Terus kalau ditagih katanya uang ini saya rugi nggak untung. Terus ada rumah di pojok itu yang nyuruh mungkin Pak Amin dulu karena disuruh bantu bersih pondok. Dia dulu waktu SD temannya Rosid, terus disuruh tinggal di situ. Tapi sebelum dia tinggal di situ, yang tinggal itu Pak Fuad tinggal di sana. Tapi saudara mereka itu cuma numpang aja. Numpang. Semua. Numpang. Sampai ada kolam pancing juga itu. Kolam kita nggak pernah dikasih. Yayasan yang baru itu nggak diakui oleh dia. Nggak diakui yayasan sebelumnya yaitu Bu Maimanah, padahal sudah bubar. Tapi Bu Maimanah sendiri kalau ditanya, belum saya minta juga jawabannya saya rugi, nggak ada untungnya seperti itu. Bu Maimanah sendiri minta itu nggak bisa, apalagi yayasan Pak Iman, akhirnya dibiarin aja. Ya, lama-lama nanti ya nganggap punya mereka kan itu makanya memang ada yang sudah mengingatkan supaya dikasih waktu berapa tahun. Jelalah ponane Pak Amin, jenenge Asif itu nyerobot tanah lapangan itu diserobot diwakafkan ke NU. Itu yang dulu lapangan itu dirobot terus diwakafkan ke NU. Dia bilang ke NU-nya. Kalau kalian nerima apa gitu kan, ini kan status apa gitu? Nah, NU punya kepentingan. NU kan orangnya belum tentu baik. Enggak. Kan bisa di apa ke istilahnya ya soalnya karena ada ponakan sertifikatnya itu ketika ada pemutihan jadi kesempatan NU mengambil alih. Padahal itu bukan milik NU, itu kan milik Gading. Itu ada
ada kwitansi jual beli Pak Sabini, Ada konteksnya, ada misalnya. ada meskipun fotokopi. Iya itu kan kuat. Ya iya, makanya sekarang saya undang alumni Gontor yang jadi lawyer, namanya Abdul Hamid, asli Palembang tapi dia sekarang domisili Jogja. Dia lawyer, sudah berapa kali ke sini. Nanti akan ke sini, akan ke kelurahan, karena kelurahan terlibat itu. Iya, kenapa kok bisa Ketua Nandir NU Kroya itu Pak Lurah. Jadi saking mudahnya dia lurahnya, yo dia nandirnya, yo dia pengurus NU, jadi terus diserobot bisa. Seperti itu. Itu statusnya milik pondok. Pak Amin juga nggak pernah ngomong kalau itu diwakafkan ke NU, hanya akan diwakafkan ke NU, tapi kan belum. Jadi nek bahasane Pak Abdul Fattah wis ngono nang dosenge doane ora apa-apa mungkin niate apik ning ngene apa urip napa dene kono anu yo ya, kalau memang apa dia mungkin udah tinggal di sini lagi dia kan, kalau pengen nyusai apa gitu kan, buktinya dia di sana tetap di rumah dia. Memang karena di sini nggak ada tempat. Ya, sendainya pemana kalau pengen apa gitu. Dia hanya memang untuk ini kan, supaya hidup kembali kan gitu. Iya. Tapi saya bilangin dulu kan ke mereka, coba kalian ibarat misalnya mau nggak sambil nenteng apa ontel kepada apa gitu di depan santri-santrinya sendiri, nggak malu. Karena apa? Kalau ngandalkan dari pondok jelas nggak akan apa kan gitu. Coba kalian sanggup nggak, saya bilang gitu. Padahal dulu kan misalnya paling dihargai sama mereka tuh, karena air-air ini aja mungkin kan, ya mereka juga sebenarnya paham lah sifatnya almarhum dulu kan kayak gimana kan gitu. Kalau saya malah dengan Pak Amin itu lebih banyak pengalaman negatifnya daripada pengalaman positif. Pak Amin bagusnya pemikirannya bagus, tapi apa mainnya nggak bagus gitu loh. Misalnya saya itu paling nggak suka mangan barang haram, itu saya nggak suka. Mau duit mau apa, kamu ngasih ini untuk pondok, untuk siapa, untuk pondok ini, untuk santri, untuk guru, untuk pondok, tanya, catat, laporkan. Dulu saya disuruh bikin, ini saya jadi emosi. Dulu saya disuruh oleh Pak Amin bikin selebaran menerima anak yatim, tapi duit untuk anak yatim nggak ada yang masuk ke bendara pondok. Bendara pondoknya Asrori, silahkan saksi hidup Mas ya. Asrori nggak pernah nerima. Kita dikumpulkan oleh Pak Amin di sana, makannya nggak beras, terpaksa makannya singkong, sarapan pakai singkong, makan singkong pernah seminggu mau sebulan. Anak nggak makan nasi, makan singkong. Alasannya duitnya nggak ada. Terus saya bilang, ini begini, ini kan karena ada jumlah anak yatim yang harus disantuni dengan jumlah santri yang bayar itu seimbang. Jadi ibaratnya satu piring intinya dimakan satu orang, sekarang termasuk dimakan berdua sama anak yatim. Pak Amin menolak, tidak, anak yatim itu sudah ada sendiri. Tapi saya tanya bendara pondok Asrori, enggak ada. Kan ini enggak jujur. Terus saya dulu dibilangi oleh beliau, Pak, ini Mas Ali ada dananya 150 juta. Dari mana Pak? Jual tanah itu Al-Furqan. Akhirnya laku 125 juta. Saya disuruh sujud syukur dengan santri-santri maghrib, masih ingat. Terus akhirnya saya bilang gini, Pak, karena sudah ada uang, saya bikin proposal, bisa nggak Pak? Ya silahkan beliau. Saya bikin proposal 30 juta untuk Mahat Ali, yang untuk itu saya harus ke sini. Saya diambil Pak Amin ke sini untuk Mahat Ali. Saya minta 30 juta, 25 juta untuk perpustakaan,
5 juta untuk sarana prasarana di timur itu, karena timur itu diformat untuk matali. Sampai setengah tahun sampai saya menikah di sini itu enggak sepeser pun. Saya hanya keluar tahun 98 itu yang sering disuruh ke bank ngambil duit itu Imam Darukuni, anak Gombong, cerita sama saya, katanya duitnya Pak Kiai masih berapa? Masih 65 juta. Berarti 60 juta itu dari 125 juta, 60 juta itu untuk bangun itu. Bangun itu karena beliau tersinggung waktu jalan-jalan ke Sampang, ada ngomong, wah enak jadi Pak Amin disantuni oleh Pak Sarbini, tersinggung. Mamin Makmun lahir pacar sudah kaya, usahanya bangun itu untuk menciptakan image bahwa saya tanpa Sarbini bisa hidup, bisa bangun rumah itu. Loh, 125 juta atapnya untuk matali, 60 juta untuk bangun rumah. Sampai saya keluar nggak ada itu untuk perpustakaan 25, bahkan perpustakaan di masjid itu dari sepupunya Bu Sumiati di Jakarta hanya senilai 3,5 juta. 3,5 juta itu 2 lemari, 2 rak besar. Tapi sekarang sudah berkurang, entah dipinjam orang kemana nggak tahu. Waktu saya keluar itu 2 rak besar itu senilai 3,5 juta. Nah, bagaimana bisa dibayangkan kalau 25 juta untuk matali? Itu berarti saya kan bagaimana juga dipermainkan Pak Amin. Ini saya ngomong yang pahit. Terus selama saya di sini terus Pak Amin mengeluarkan anak dari kelas ke kolam tanpa izin bagian pengajaran. Jadi kita mau ujian lisan, anak udah guru udah siap menguji Pak Ijaz pakai dasi, pakai sepatu. Pak Amin mana anaknya, mau yang diuji nggak ada, yang diuji di kolam siapa ini? Dibawa Pak Amin turun ke kolam. Padahal jadwal ujian sudah dikasihkan, ini Pak jadwal ujian tanda tangan sama direktur KMI udah tahu. Lah kok nggak ngomong misalnya ke saya atau ke bagian pengajaran, Pak Maling ini ujiannya ditunda nanti siang karena anak terpaksa tasuk kolam. Mestinya tuh ngomong gitu, nggak ngomong. Amaliyah kelas 6 anak sudah saya kumpulkan 5 tamu. Dan mau nanti malam saja, malam tak kumpulkan. Besok saja, besok saya datang ke situ, Pak Malik saja coba. Ini kepenus sekolah apa enggak? Jadi pemikirannya bagus, pendidikan ini bagus, tapi prakteknya ya jalannya ini enggak bagus. Ya udah, saya itu katakan kelemahan orang. Puncaknya karena saya ambil kesimpulan yang Pak Amin tidak serius ngurusi pondok, ya saya keluar. Tapi saya keluarnya gentleman, anak tak kader itu 3 orang, kelas 6 tak kader, kelas 5 waktu itu. Jadi saya nunggu setahun. Tak kader 1 bagian keuangan, 1 bagian pengajaran, 1 bagian pengasuhan. 3 orang. Udah begitu tamat jadi Ustadz Jadid, saya pamit. Karena apa? Ya itu tadi. Ternyata setelah, tapi saya juga tidak pas-pas. Saya tetap ngajar di sini, cuma ngadu dari kuliah. 2 hari, saya 2 hari, istri saya 2 hari. Meskipun kalau kesini anak saya nggak pernah disapa, ini saya tetap ngajar ikhlas. Terakhir Mahmud, ketika saya keluar Mahmud masuk sini. Mahmud alumni Sarang, ponaknya ada yang di sini kelas 2. Mahmud itu ketemu di kereta. Dan saya ada pulang dari Kabupaten ketemu Pak, sampean kalau mau masih ngajar minta jadwal ke Pak Amin. Muncul lah. Betul Pak. Biasa sih. Join. Ya. Terus jadi saya nggak dikasih jadwal oleh Pak Mahmud, nggak begitu, tapi jadwalnya diambil ke Pak Amin. Nah saya kan udah males sama Pak Amin, jadi ya udah, hanya saya nggak dikasih jadwal. Sejak itu saya nggak ngajar, termasuk Bu Sumiati waktu itu. Tapi ketika masih ngelaju ngajar ke sini, sampai Pak Tamin ke sana, ke rumah saya di Semingkir. Pak Malik itu sebelumnya masih mau ngajar
masih Pak, ini sepeda saya ngontel, saya nggak dibayar ngontel gitu. Pak, ini dalil saya masih mau ngajar di KMI. Terus Pak Malik ini mau amaliyah kelas 6 tolong diurus. Iya siap Pak, Amin saksinya itu. Terus akhirnya saya sudah keluar, sudah nggak dikasih jadwal. Ketika pondok sudah bubar, saat itu nggak ada habis. Malam habis taraweh saya telepon Pak Amin. Pak Malik, pondok jadi alhamdulillah saya nggak didemin Pak Amin lagi. Terus saya habis taraweh kesini ngobrol di depan masjid situ di teras sampai jam 12 malam. Nah ketika itu saya keluar unek-unek cuma keluarkan karena saya keluar dari sini. Terus beberapa tahun menjelang meninggal, Pak Amin di atas itu bilang, Pak, mau sama kalian KMI, tolong KMI-nya dihidupkan lagi. KMI-nya aja Pak Malik dihidupkan lagi. Lalu saya sudah aktif di Semingkir. Nah, itu saya bilang gini, Pak, ya sudah aktif di Semingkir ya nggak mungkin sih Pak. Itu kan ada itu kan ada. Itu maksudnya Rasid. Jawabannya Pak Amin apa? Gak mampu Pak, gak mampu. Berapa kali ngomong gak mampu. Saksinya sendiri bapak angkatnya bilang gak mampu. Sampai orang lain, sampai Halim didatangkan, Kumualum didatangkan, lu menghidupkan bodoh lagi itu maknanya apa? Kan Halim dulu teman-teman sampai ceritanya Pak Amin marah sama Halim karena Halim gak gerak-gerak. Sudah berapa tahun gak gerak-gerak. Itu artinya apa? Sampai minta tolong orang-orang itu artinya apa? Artinya kan dia tidak dipercaya. Nah sekarang ketika teman-teman sini mau gading, dia tidak mendukung, hanya sih. Ada saksinya mungkin bisa ditanya. Kalau saya tidak jadi pimpinan pondok, apa kata murid-murid saya begitu bahasanya? Kalau saya tidak jadi pimpinan pondok, kalau saya tidak nomor 1, apa kata murid-murid saya? Loh, kok pikirannya seperti itu? Saksinya ada ini dalilnya aku. Kalau saya tidak nomor 1, itu ngomongannya itu. Gitu. Terus nanya-nanya mungkin kepengen kuliah. Pak, waktu itu saya di sini sebagai mudir, direktur KMI, dia sebagai pimpinan pondoknya. Posisi yayasannya Halim. Ingin kuliah. Terus saya bilang, Ustaz Rosid udah nggak usah kuliah. Saya nyari ijazah untuk apa? Aku pengen jadi PNS apa? Ini pengen jadi PNS, pengen sertifikasi apa? Duit sertifikasi itu enggak ini. Nanti pemerintah itu duit utang. Terus jawabannya apa? Apa kata murid-murid saya kalau hanya saya nggak punya gelar aja? Kok gitu sih cara berpikirnya? Ternyata akidahnya payah itu orang. Waktu saya mundur mandir sini untuk benah-benah itu kan tak suruh jemput istri saya di sini. Saya nggak punya motor hanya, terus saya dulu pulang ke istri saya ngomong di jalan, ngomongnya apa? Saya ini jungkir balik ngurusi ma'isyah kehidupan pondok kok gitu, mau mengeluh tentang ekonomi keluarga. Saya ini susah. Ya ngurusi kan keluarga susah, ngurusi pondok, bisa-bisa pondoknya jadi alat untuk maisha. Jadi ya siapa yang bisa menasihati dia? Gitu. Kalau teman-teman itu meletakkan situ, nggak ada yang keberatan kok. Makanya sebenarnya itu mereka harus datang ke sini. Ada utusan dari yayasan panggil itu, kalian dengarkan sendiri jawabannya gimana, baru kalian ngomong. Saya bilang gitu ke mereka. Jadi itu mereka hanya beraninya di belakang. Waktu Fatati mantu Pak Abdul Fatah datang, baru datang. Fatati mantu, Bu Husnul, Pak Abdul Fatah semua datang kecuali saya karena saya nunggu pondok, istri yang datang ke saya. Berarti mereka ngomong sama antum itu hanya di belakang berani. Enggak, mereka juga makanya pinginnya gitu kan. Jadi karena dapat informasi dari satu pihak, makanya saya sarankan sedemikian gitu.
Jadi biar mereka nanti kan plong dengan jawabannya Ustaz Rosid itu. Gitu. Jadi kalau udah mereka dekat sendiri nggak mau Ya aktif, bukan jawabannya Pak Rosid mestinya. ya enggak kan kalau udah ada dari yayasan apa kan selama ini kan enggak. Ya jawabannya bisa diduga, kepengennya di situ seperti itu, kepengennya seperti yang Pak Amin juga bisa. Ini rusak lagi nanti. Enggak, kalau dia bukan enggak ngomongnya ke mereka, informasi yang mereka dapat karena dia itu enggak ikut andilkan lah itu loh Nggak jawabannya. dilibatkan. Dia enggak Ya, dilaporkan. dia tadi kan saya sudah bilang ke antum, sudah antum cukup, antum sementara ini antum yang tahu di situ yayasan masuk, Iya makanya sebelah masuk di sebuah pondok masuk, enggak di khususnya di yang madrasah masuk. yang ngajarin loh. Cuma Saya kan enggak posisi disiapkan yang gitu. posisi dia mungkin tidak seperti yang diinginkan. Kalau di suatu yayasan mungkin kepengennya mungkin di pimpinan umum atau dewan pembina. Terus di suatu pondok mungkin kepengennya di pimpinan pondok. Kalau di suatu madrasah mungkin sih karena ada saya jadi di posisi guru pun tidak masalah. Apa benar bang istrinya itu habis Quran itu? Habis Quran. Hmm? Habis. Lupa, sudah hilang. Sudah hilang. Kalau kelakuannya seperti itu sudah hilang. Disimak nggak berani. Disimak nggak berani. Soalnya Pak Gus Mingir kalau ada simakan disuruh nyimak nggak berani. Pokoknya kalau orang ngaku apal Quran disimak nggak berani itu tanda apalanya udah hilang. Sudah nggak bagus. Soalnya kan apal Quran disuruh baca Quran disimak kok nggak mau, ya dosa. Wong itu ibadah. Oleh nggak mau kenapa? Ya karena mungkin apalanya hilang. Tapi dia ngomong apalanku hilang kan. Nah, itulah afatnya orang hafal Quran itu di situ. Makanya kalau orang hafal Quran memang harus temenan apa? Kalau nanti apalnya hilang, dia ngaku terus terang apalanku hilang. Pokoknya kalau komunikasi nanti saya suruh aja mereka supaya datang sini supaya terbaik. Iya, biar nanti kalau saya ada kesempatan saya akan keliling Giatno itu sering bantu. Tapi tahun ini udah tahun kemarin saya curiga itu mungkin dapat informasi dari mana mereka juga nggak saya tahu juga curiga. saya. Tapi istri saya menolak kecurigaan saya. Dan itu usahanya udah surut. Istrinya juga ngomong usahanya surut nggak kayak dulu. Terakhir ke sini istrinya ngomong usahanya udah surut nggak kayak dulu. Ya juga gitu. Nah, makanya ketika saya ngomong sama istri mungkin ada informasi ya ini kantor nggak timbul. Dari sana kan sana sudah punya HP juga mulai pintar komunikasi bisa lewat status apa lewat ini bisa aja. Ini juga itu ini kan sering kemana-mana sampai ke Purbalingga utang duit bisa aja cerita di sana. Memang ada informasi yang saya dapat dari mereka jadi saya sedih juga itu bahkan sana. Gimana juga kan kita pernah di sini yang bagus itu kalau memang benar jawabannya ada kayak gitu ya antum harus apa juga sebelum itu datang ke sana terbayun ke saya memang ada pikiran gitu sebelum antum ke sini ada pikiran gitu jadi ini pengen cuma saya sayangkan kok mereka nggak apa sampai istri itu ngeluh dulu Fapat itu bukan sekali sama saya kok seperti sekarang jauh di WA nggak jawab mestinya tuh kesini tabayun kan ajarannya begitu diajak akung fasikun nah ya itu kan ya maksudnya memang ditebain juga dia harus ada suka. Kalau mereka belum dengerin jawaban dari Ustaz Rosid selamanya mereka nggak akan apa maka saya harus tebain juga ke tempat antum ini juga harus ada gitu loh kalau dia masalah dia nggak mau berarti kan udah tahu mereka sendiri gitu diajak nah, mau nggak dia terbayunkan gitu loh ya paling antum saran waktu kemarin antum ketemu mereka jadi mestinya saya juga baru tahu ini saya baru tahu juga saya kira mereka biasanya karena di grup kan kebanyakan juga alumni Gading yang dari Gontor siapa aja nggak ada itu ada kan umumnya semua mereka ada dugaan juga karena nggak suka sama Pak Fatah kan pimpinan umum Pak Fatah
Husnu, Halim dan bagian itu nggak suka sama Pak Abdul Fattah. Tapi Pak Abdul Fattah mencoba mencairkan diri kepada mereka yang nyapa Husnu ya Halim. Cuma mereka diundang acara juga jawabannya beda jalur seperti itu, beda jalur. Jadi mereka nggak suka sama Pak Abdul Fattah. Termasuk Waluyo juga kayaknya nggak suka sama Pak Abdul Fattah. Kasihan nembusan. Dalam Mungkin kasihan. Nunggu. Hah? Bisa